Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizennya Budiman. Kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-10 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan ini adalah string, list, tuple, dan dictionary. Materi ini juga untuk secara teori akan kita gunakan juga pada pertemuan yang ke-11. Nah, tujuan pembelajaran dari materi ini adalah mahasiswa mampu menggunakan dan memanipulasi string pada pemrograman Python dengan benar. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan list, tuple, dan dictionary serta kegunaannya. Yang ketiga, mahasiswa mampu membandingkan penggunaan list, tuple, dan dictionary. Nah, di sini ada sedikit quote dari Steve Jobs yang artinya setiap orang harus belajar cara melakukan coding ya, karena itu akan mengajarkan Anda bagaimana cara Anda berpikir. Jadi coding itu dapat mengajarkan cara berpikir. Otomatis belajar coding itu belajar logika juga. Nah, kita review sedikit review. Kita langsung masuk ke materi aja tentang string. String ini sudah saya jelaskan, sudah pernah masuk ya di materi Dashpro juga. Di sini akan kita review ya materi string di Dashpro pertemuan yang ke-10 ya, pertemuan yang ke-10. Nanti Anda bisa lihat di channel ini juga ya, di playlist Dashpro ya, yang pertemuan ke-10 untuk string. Nah, saya lanjutkan ya secara lebih dalam ya, karena string itu sudah pernah dijelaskan, jadi langsung masuk aja to the point. Jadi string itu berisi urutan sekuensial karakter yang case sensitif. Tahu ya case sensitif ya? Case sensitif itu huruf besar dan huruf kecil itu berbeda. Ya, isi dari karakter string itu bisa huruf, bisa tanda, bisa angka juga. Ya. String juga bisa dibandingkan dengan operator. Ya, biasanya perbandingan ini ada di dalam if ya, while ya, seperti itu ya, untuk membandingkan mendapatkan nilai boolean true or false. Ya, ini operator sama dengan, lebih besar ya, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Lalu juga ada len. Ya, len ini fungsi khusus di Python untuk mengevaluasi panjang karakter atau string. Nah, ini fungsi ini banyak digunakan ya. Di bahasa pemrograman lain juga ada yang menggunakan length dan lain sebagainya ya. Di sini contohnya kalau ada S sama dengan aku, maka println S outputnya 3. Ini fungsi string yang banyak digunakan, menghitung panjang dari string. Lalu pengindeksan dalam string ya. Karena string itu terdiri dari beberapa karakter ya. String itu terdiri dari beberapa karakter, otomatis karakter-karakter tersebut bisa diindeks. Sudah tahu ya, Anda sudah belajar list dan array ya, di Dashpro sudah diajarkan itu juga ya, list dan array. Di Python sendiri tidak ada array ya, adanya list semua. Nah, string sendiri karena terdiri dari beberapa karakter, maka akan diindeks. Indeksnya nanti pakai kurung kotak ya, jadi tanda kurung kotak digunakan untuk mengambil nilai berdasarkan indeks atau posisi. Misalnya S sama dengan ABC. Ini indeksnya adalah A itu indeksnya 0, B indeksnya 1, C indeksnya 2. Ya, indeks selalu dimulai dari 0. Ya. Atau ada bahasa pemrograman lain yang memulai dari 1. Tapi kebanyakan kalau turunan dari C, ya, turunan dari bahasa C itu 0. Nah, di dalam Python itu indeks juga bisa dimulai dari angka minus. Ya, minus 3, minus 2, minus 1, dan minus 1 adalah indeks terakhir. Jadi ini adalah cara pengindeksan terbalik. Ya. Seperti itu. Jadi ini kalau di bahasa pemrograman
Python ya, ini ada indeks minus. Ya, ada indeks minus. Ini perlu diperhatikan. Jadi bisa diindeks terbalik dengan angka minus. Jadi di sini secara detail kalau ini S0 ya, S indeks ke 0 karakter A, S indeks ke 1 B, S indeks kedua C, indeks ketiga tidak ada. Ya, ini akan error, index out of bound, di luar ya, di luar jangkauan ya. Di sini di luar batas. Karena memang di sini lengthnya kalau kita lihat panjangnya atau kita lihat lennya, ABC itu lennya 3. Tapi karena indeksnya mulai dari 0, S3 ini akan error. S-1 karakter C, S-2 karakter B, S-3 karakter A. Nah, ini kenapa kok ada pengindeksan minus ini? Karena akan mudah dilakukan manipulasi juga ya. Seandainya Anda disuruh membalik string ya, ABC jadi CBA, itu akan mudah dengan pengindeksan secara negatif atau bilangan negatif, bilangan minus. Ya, kalian tinggal lakukan looping dari angka kecil ke angka besar, ya kan? Angka besar minus. Seperti itu. Bisa dibayangkan ya, itu untuk pengindeksan. Jadi di Python ini akan dimudahkan sekali dengan indeks minus. Lalu yang berikutnya adalah pemotongan. Ya, pemotongan atau slice string. Ini juga sudah dijelaskan pada materi string juga ya di Daspro, tapi ini sambil review. Jadi di sini dapat memotong string menggunakan ini ya, sintaknya start, stop, step. Tapi juga bisa menggunakan isinya 2 saja. Kalau 2 yang dibaca adalah start, stop. Ya, step otomatis diisi 1 kalau kosong. Jadi ini defaultnya ya, defaultnya kalau kosong stepnya diisi 1, start, stop, step. Contohnya kalau ada ASK dash ya, ASDAS ya, ASK dash 24 di sini kita lihat kalau S2.4 berarti mulai sama saja stepnya 1. Dia akan mulai dari indeks kedua 0, 1, 2 ya, berhenti pada indeks sebelum indeks keempat ya, 1, 2, dan ini berhenti pada ini count-nya 4 ya, stopnya pada dia kalau sudah dapat 4, makanya dia berhenti di D bukan di A. Kalau kita lihat indeks keempat kan 0, 1, 2, 3, 4 kan A, tapi di sini adalah count-nya ya, ini count-nya. Sedangkan ini 2, 6, stepnya 2, berarti habis K ditambah 2 itu A, D-nya diloncati. Sedangkan yang ini S.2.2 ini sama saja S ya, sama saja S. S sama dengan ini ya. Ini kita bisa tulis S saja atau S.2.2 atau kita juga bisa ganti dengan S ln S ya, S0 ln S.21. Ini juga sama. Hasilnya sama seperti ini. Kalau ini S.2.2 minus 1. Nah, ini stepnya minus 1 kan? Stepnya minus 1. Nah, ini sama saja akan terbalik ya. Nah, ini pembalikan string akan sangat mudah. Ya, terus di sini 4, 1 minus 2, hasilnya AK. Ini dibalik kan? A ke K. Ini dibalik karena indeksnya stepnya minus. Nah, immutability of string. Jadi string itu bersifat immutable yang berarti tidak dapat dimodifikasi langsung. Ya, tidak bisa dimodifikasi langsung. Tidak seperti list. Ya, kalau list kita ganti langsung, kita langsung akses objeknya, indeksnya ya, indeksnya S, indeks ke 0 sama dengan Y. Kalau ini list bisa, tapi karena ini string itu immutable, lawannya adalah mutable. Kalau list itu mutable ya, bisa diganti.
string itu immutable, tidak bisa dimodifikasi langsung. Nah, caranya ya Anda bisa mengcopy. Nah, ini tekniknya semacam mengcopy ya, mengcopy ini. Mengcopy atau memindah isi, karena S1 len S-nya ini di-copy dari sini, dimulai dari 1 berarti hanya hilang. Ya, hanya hilang. Nah, yang ini ditambah hanya diganti dengan Y plus. Nah, ini kan caranya seperti ini. Jadi diperbolehkan, tetapi S mengikat objek yang baru atau kontennya itu, isinya S itu diganti. Tidak bisa mengedit hanya satu indeks, tapi kalau mau mengedit pada string itu harus satu value, satu kesatuan ya, harus ngedit satu kesatuan ya. Caranya seperti ini, paham ya? Kalau bingung bisa ditanyakan nanti ya. Ini kan hanya sekedar review ya kan. Lalu kita lihat for loop ya. For loop di sini Anda bisa lihat for i in range ya 4. Ini sama saja var mengulangi nilai 0, 1, 2, 3. Tapi kalau for var in range 24 yang mengulangi adalah 23. Nah, fungsi range adalah cara untuk beralih ya dengan diberi satu angka, tetapi untuk for ya variabel dapat beralih pada set nilai apapun, bukan hanya angka. Ya. Saya ulangi ya, for range adalah cara untuk beralih dengan diberi satu angka, tetapi untuk for loop ya, for loop variabel dapat beralih pada set nilai apapun, bukan angka. Nah, ini ya. Nah, ini kita lihat contoh yang lebih dalam. Di sini ada string dan loop. Di sini ada 2 kode. Ya. Yang dimaksud for loop itu seperti apa ya? Di sini ada 2 kode berikut yang melakukan hal yang sama. Dan yang di bawah ini hanya cocok untuk Python. Di sini ada contoh S, A, B, C, D, E, F, G, H. For index in len S. By default, kalau kita baru paham for in range, kita akan menggunakan kode seperti ini. If S index ya sama dengan I, or S index sama dengan U, berarti di dalam S ya, di dalam indeks salah satu karakter di dalam S mengandung I atau U, maka akan dicetak ada I atau U. Ya, ada sebuah I atau U. Seperti ini. Nah, coding ini bisa digantikan dengan for loop. Ya, yang ada di sini tadi kan. Diganti dengan yang seperti ini. For char in S ya. For char in S, if char sama dengan I or char sama dengan U, maka sama. Jadi ini loopnya bisa kita gantikan kalau dia tipe data string ya. Bentuk loopnya tidak perlu menggunakan range. Lalu yang berikutnya di sini ada robot cheers ya. Contoh lain robot cheers ini juga sudah pernah dicontohkan. Ya, di sini ada unletter ya, AE dan seterusnya ya. Lalu di sini word I will cheers for you, enter a word ya, times seperti ini ya. Nah, lalu ini akan ada enthusiast level 1 sampai 10 ya. Nah, nanti dia akan mencetak. Nah, mungkin hasilnya kita akan lihat saja ya, biar kalian bisa memahami ini bentuk kodenya saja langsung. Nah, ini ya, saya punya coding robot cheers ya. Terus kalau saya jalankan ini robot cheers, saya pakai yang while dulu. Nah, ini ya. Jadi saya pisah codingnya jadi 2.
ya robot cheers yang pakai while. Nah, while ini sama dengan for char invert. Ini saya taruh di robot cheers yang ini. Nah, kita lihat kodenya dulu. Kalau dijalankan, Anda akan lebih memahami. Nah, ini ya, yang kita jalankan yang ini dulu. Enter a word, misalnya ABC. Antusias levelnya 5. Nah, ini outputnya seperti ini. Ya, robot cheers dia akan menampilkan per huruf, ya. Wordnya misalnya ABC, berarti dia akan ini kan sebetulnya seperti cheerleaders ya, seperti cheerleaders yang ada di basket atau apa ya. Kalau dia ngomong hore, maka akan mengatakan H-O-R-E ya kan, terus hore hore hore. Nah, ini misalnya seperti itu kan. Nah, ini robot cheers ya Kak. Kita lihat kodenya sedikit ya. While i lebih kecil dari learn word, ya maka dia akan char word i. Jadi dia akan mengambil ini give me an, ya kan. Tinggal di sini akan dicek apakah dia letternya itu vokal atau konsonan. Tapi tidak hanya vokal sih. Kalau di sini kan an letter kan A E F H I L ya. Jadi tidak hanya huruf vokal, tapi ada beberapa huruf konsonan yang awalannya itu menggunakan n. Ya. Jadi kalau saya sih tidak hafal ya, pokoknya kodenya ngikut aja. Nah, while ini bisa digantikan dengan for. Nah, ini jauh lebih pendek ya codingnya. Nah, ini kan jauh lebih pendek. Di sini bisa terlihat ya, kita gantikan dengan for char invert. Nah, ini yang khusus di dalam string ya, kurang lebih seperti itu. Yang ini tinggal ngulang ya, for i in range time. Nah, ini kalau ini tetap range karena ini bukan berhubungan dengan string. Oke, lalu yang berikutnya contoh lain. Di sini ada I love you, I hate you, ya kan. If len S1 sama dengan len S2, dicek dulu ya kalau ini sama. Lalu dia akan ngecek apakah char 1 itu sama dengan char 2. Kita lihat kodenya ya, biar kalian juga ada pandangan. Ya, ini kodenya ini sama ya. Kalau ini saya jalankan, ya biar terlihat semua. Nah, ini ya. Jadi pada indeks i itu sama ya. Ya. I itu akan muncul char 1 pada indeks 1 sama. Indeks ke 0 ya, ke 0 dulu I. Ya, terus ini spasi ya. Terus ini sama lagi, ini spasi lagi, ini i. Ini kan ini sama ya, i sama i, spasi sama spasi, sama spasi sama spasi, u sama u. Nah, ini contoh kodenya kurang lebih untuk ngecek ya, apakah kalau pas pada indeks itu sama ya, sama-sama indeksnya pada dua string itu sama, dia akan memunculkan notifikasi. Nah, terus yang berikutnya adalah list ya. Ini juga sudah dijelaskan pada pertemuan yang ke-11 ya, pertemuan yang ke-11 di Dash Pro. Nah, list ini berisi deretan informasi yang terurut yang diakses dengan indeks. Sama ya, bisa string juga bisa diakses dengan indeks. Tapi string immutable. Kalau yang list ini mutable.
satu elemen bisa dirubah-rubah. Masing-masing elemen bisa dirubah. Ya, list disimbolkan dengan kurung kotak sama. Satu list terdiri dari beberapa elemen, biasanya homogen, tapi juga bisa campuran. Nah, ini yang homogen ini list yang secara umum di banyak bahasa pemrograman, list itu biasanya homogen. Kalau nanti Anda belajar pakai bahasa C, ya menemukan mata kuliah belajar tentang list, ya. Kalau di bahasa C itu ada linked list, itu pasti homogen atau pasti sama tipe datanya. Tapi hanya di Python ya yang bisa dicampur-campur, atau bahasa pemrograman yang baru ya seperti Python itu bisa dicampur-campur. Nah, ini keistimewaannya Python, ini bisa dicampur ya. Lalu yang berikutnya, nah ini contohnya, ini list campuran. Ini contohnya adalah list campuran ya, ini L list kosong, lalu listnya diisi angka, string ya, terus diisi angka lagi, terus diisi array atau diisi list di dalam list ya. Ini ada list lagi. Ini kalau kita lihat ya len-nya ya, len L ini 1 2 3 4. 1 2 ini satu kesatuan jadi menghasilkan nilai 4. L0 menghasilkan nilai 2 ya, indeks ke 0. L2 plus 1 akan menghasilkan nilai 5 karena 0 1 2 ya, 2 itu 4 ditambah 1 outputnya adalah 5 ini ya. L2 plus 1 berarti kita ambil nilainya 4 ditambah 1 outputnya 5. L3 akan menghasilkan 1 2. L4 ini akan error karena index out of bound ya. Lalu kalau di sini ada I sama dengan 2, L I minus 1 berarti 2 minus 1, berarti ini melihat indeksnya. Kalau ini kan bukan indeks yang diubah, ini nilai dari indeks 4 ditambah 1. Kalau ini indeksnya 2 dikurangi 1, dia akan menghasilkan A. 0 1, indeks ke 1 adalah A. Lalu yang berikutnya merubah elemen. Ya, tadi dikatakan list itu mutable. Jadi men-assign pada satu elemen yang berbeda pada indeks tertentu dapat merubah nilainya. Misal di sini ada 2 1 3. L ke 1, indeks ke 1 berarti ini kan diganti 5, maka L akan berubah menjadi 2 5 3. Perhatikan bahwa ini tetap dilakukan pada objek yang sama, yaitu variabel L. Ya, jadi kita bisa mengubah satu part atau indeks tertentu pada list. Kalau string tidak bisa tadi. Nah, di sini pengulangan pada elemen list. Ya, sama seperti list, ya, sama seperti string ya, sama seperti string kita juga bisa menggunakan for i in L. Jadi tidak harus menggunakan range len L. Ya, jadi kita tidak perlu menggunakan for i in range len L, kita bisa menggunakan for i in L. Ini ya, bisa dilihat ya. Total sama dengan plus sama dengan LI. Kalau di sini total plus sama dengan I. Hasilnya sama, ini sama aja sum, ya, fungsi sum. Kalau di dalam matematika penjumlahan kan ada dua kan, count dan sum. Kalau count itu menghitung jumlah, ngomongnya sama-sama jumlah ya, tapi kalau bahasa Inggris lebih mudah. Count itu berarti menghitung ada berapa jumlahnya. Kalau sum itu jumlah nilainya, ya, jumlah nilainya. Ya, nanti kalau tidak tahu count dan sum, googling aja. Memang bahasanya karena sama-sama jumlah susah menjelaskannya ya. Lalu berikutnya, perhatikan bahwa satu elemen list terindeks mulai dari 0 sampai dengan len minus 1
ya, range n secara otomatis akan melakukan pengulangan 0 sampai dengan -1. Jadi range itu langsung mulai dari 0 sampai dengan -1. Nah, lalu ada beberapa operasi, ya, operasi ini sudah sering kita gunakan, ya, operasi add menambahkan elemen, itu salah satunya dengan menggunakan append. Kalau append itu pasti menambahkan pada akhir list. Jadi kalau ada 215 di append, maka 213 di append 5, maka menjadi 2135. Nah, apa yang dimaksud dari titik, ya, antara L dan append? Nah, di Python, ya, list itu adalah objek dari Python. Jadi semua di Python adalah objek. Objek memiliki data, variabel, atau properti. Objek memiliki fungsi atau metode. Jadi akses informasi dengan nama objek lakukan sesuatu. Jadi ini sebetulnya append ini adalah metode. Ini bahasanya, penjelasannya mungkin agak sedikit abstrak, ya, karena boleh dikatakan mungkin secara gampangnya gini, ya. Karena L itu adalah list. List itu adalah objek. Ya. Atau L itu adalah objek. Kalau list itu sebetulnya kelas, ya. List adalah kelas. L itu objek, ya. Kelas itu memiliki metode atau behavior atau fungsi. Ya, kelas juga memiliki data, variabel, atau properti, ya. Nah, untuk mengaksesnya itu harus pakai titik. Ya. Kalau diakhiri dengan dalam kurung, ini biasanya adalah fungsi. Kalau tidak ada dalam kurungnya berarti variabel. Nah, ini nanti akan lebih jelas kalian dapatkan ketika kalian memahami tentang pemrograman berorientasi objek. Ya, ini kalau ingin tahu secara detail, ya, kok ada titik itu apa. Tapi kalau kalian masih bingung, tidak paham, lupakan saja, ya. Lah, pakai aja pokoknya L titik append gitu aja dulu. Karena ini nanti harus memahami pemrograman berorientasi objek dulu. Oke, next. Saya lanjutkan. Selain itu ada concat. Concat itu menggabungkan dua list. Ya, menggabungkan dua list. Dalam Python kita cukup menggunakan tanda plus. Kalau ada L1, 213, L2, 456, L3, L1 plus L2, maka bukan 2 tambah 4, 1 tambah 5, 3 tambah 6, tapi dia akan tergabung 213, 456. Ya. Tapi L1 dan L2 tidak berubah karena gabungan itu dimasukkan ke L3. Cara lain kita bisa menggunakan extend. Ya, cara lain kita bisa menggunakan extend. Extend seperti dengan append, tapi kalau append itu satu-satu, ya. Kalau extend kita bisa masukkan ini listnya. Tapi L1 extend, maka L1 akan berubah dimutasi. Nilai L1 tidak 213, tapi L1 menjadi 21306. Berbeda, ya, dengan cara yang atas. Karena nilai hasil penggabungannya dimasukkan ke L3. Nah, terus ada juga remove. Nah, remove itu ada dua. Ya, ada lpop, ada remove. Kalau lpop itu menghapus elemen terakhir. Ya, elemen terakhir. Kalau remove ini kita bisa menunjuk indeks elemennya. Ya, di sini kita bisa lihat contohnya aja langsung L2136370. Remove 2. Remove 2 kan indeks 0, 1, 2. Berarti mute L, ya. Mutate L, ya. 1, 2 berarti 2-nya sorry. Remove 2, elemen 2, ya. Di sini kita bisa lihat dia bukan indeksnya yang dihapus, tapi isinya yang dihapus. Ya, ketemu
ketemu angka 2 yang pertama akan terhapus ya. Jadi 2 yang di awal akan dihapus 136370. Lalu remove 3. 3-nya padahal ada 2 nih. Ya, 3-nya ada 2 tapi yang dihapus adalah yang ketemu pertama. Ya. Lalu setelah ini remove ada juga del. Kalau del itu menunjuk pada indeks. Del L1 ini indeks ke-1, indeks ke-1 6, berarti dia akan terhapus. Kalau L-pop ini pada indeks terakhir. Ya. Ini akan ini ada return-nya ya, L-pop akan ada return itu indeks yang terakhir diambil, dikembalikan dan nilai L menjadi 137 ya. Kalau yang ini kan no return, ini no return, remove dan del itu no return kalau pada return-nya. Lalu yang berikutnya ada konversi list ke string dan sebaliknya. Ya, list ke string dan sebaliknya. Konversi satu list ke string dengan list ya, mengembalikan satu list untuk setiap karakter dari string sebagai elemen list. Kita dapat menggunakan s.split ini untuk memisahkan string pada parameter karakter. Ya. Jika Anda tidak ada parameter ya, maka akan dipisah dengan spasi. Kita juga bisa gunakan join untuk mengembalikan list ke karakter string. Jadi perlu diketahui, waktu Anda akan mengkonversi list ke string atau sebaliknya, string itu kan satu kesatuan. Jadi harus di-split, dipisah per karakter. Sedangkan kalau mau jadi list ke string harus digabungkan. Ya, harus digabungkan. Jadi bisa dilihat kalau S ini satu kesatuan seperti ini. Ya. Satu kesatuan. Nah, kita bisa lebih akan mudah kalau kita menggunakan fungsi list. Ya, fungsi list. Maka dia akan terpisah semuanya satu-satu. Kalau kita menggunakan split, ya, kalau split dia akan terpisah menjadi beberapa bagian, tapi tergantung kita splitnya pakai tanda apa. Ya, ini untuk split. Jadi kita bisa menggunakan split dan list. Jadi sangat mudah ya mengubah string dan menjadi list atau list menjadi split. Nah, ini ada L, ABC, ini kita bisa join juga jadi string, atau kita gunakan join underscore seperti ini, join L, returns ABC seperti ini. Ini jadi string. Ya, oke. Nah, ini operasi lain list itu dapat digunakan itu sangat banyak ya. Salah satunya ada sort ya. Sort dan sort. Ya, Anda bisa pelajari sendiri ya, mungkin ya. Kemarin kan sudah belajar fungsi sorting nih. Sorting itu macam-macam, searching itu macam-macam. Nah, ternyata sorting milik Python itu akan dengan mudahnya ada reverse, ada sum, dan banyak sekali. Ya, bisa lihat di link ini. Beberapa fungsi yang harus dipahami tentang algoritma yang digunakan di dalamnya kita akan mempelajari pada mata kuliah struktur data ya, nanti akan dipelajari lagi. Lalu yang berikutnya juga ada nested list ya, di dalam list ada list. Ini kita bisa lihat ya, ada contoh di sini ya. Warm sama dengan yellow orange, hot sama dengan red. Ini list yang berbeda, list warm, list hot. Lalu kita punya bright color, ini list baru. Ya, list baru. Saya isi dengan warm. Jadi warm menjadi indeks pertama. Ya, warm menjadi indeks pertama. Ini sudah saya jelaskan ini sebetulnya di materi
list ya. Nanti kalau ingin lihat secara detail, lihat pada video yang materi list. Lalu di sini ada bright color append hot, berarti BAM menjadi indeks pertama, indeks kedua adalah hot. Print bright colors ya. Lalu hot append pink, berarti pink akan masuk ke sebelahnya red ya, pink akan masuk ke sebelahnya red. Lalu print hot, lalu print bright color, hasilnya seperti ini sama. Nah ini ya, ini manfaatkan nested list untuk matriks atau tensor. Jadi matriks itu seperti ini gambarannya ya. Ini matriks, ada list, di dalamnya ada list, mirip kan ini ya, ini list, ini matriks ya, list di dalam list. Kalau tensor ini matriknya multidimensi ya, list di dalam list lagi. Jadi ini tensor ini paling tidak 3 dimensi. Ini lihat tanda kurungnya ya, saya kasih warna yang berbeda. Kalau di slide aslinya kan warnanya hitam semua. Ini ya, slide luar, slide dalam, kurung dalam yang hitam, kurung luar yang biru. Ini kurungnya luar ya, birunya, ada luarnya lagi yang merah. Jadi ini 3 dimensi kalau yang T, yang tensor. Tensor bisa dikatakan sebagai array multidimensi. Dalam hal ini Python jika diterapkan dengan list multidimensi atau dengan list satu yang bersarang. Nah, yang akhir di sini tentang list ya. Ini adalah list comprehension dan copy list. List comprehension ini adalah teknik membuat list dengan cara yang sedikit berbeda ya. Kalau Anda lihat di sini, ini boleh dikatakan operator dengan 3 parameter ya. Ini seperti operator dengan 3 parameter. Nah, kalau yang ini kan sebetulnya penyederhanaan coding ini seperti ini. Di sini kita bahas saja sebentar. Di sini ada fruit ya, ada variabel fruit, ada apple, banana, cherry, kiwi, mango. Terus di sini ada print new list. For x sama dengan for x in fruit ya. If a in x, berarti di dalam ini ya harus mengandung huruf a. Kalau mengandung huruf a maka di append. Maka kalau yang mengandung huruf a hanya apple, banana, dan mango. Ya, outputnya ini sama ya, apple, banana, dan mango. Nah, coding ini kita bisa gantikan dengan x for x in fruit if a in x. Ya. Nah, terus ada juga comprehension. Anda bisa coba lakukan beberapa comprehension seperti new list, x for x if true, if you not apple ya, jadi selain apple. Sedangkan yang ini tidak ya, not banana, else orange. Jadi kalau ada banana kita ubah menjadi orange. Nah, ini for-nya kita pindah ke belakang kalau ada else-nya. Jadi for-nya tidak depan, kita pindah ke belakang. Ya. Terus kalau sekedar ingin mengoutputkan list 0 sampai dengan 9, kita bisa menggunakan 0 for 0 in range 10. Nah, kita lihat codingnya. Nah, ini ya, kalau ini sudah saya codingkan. Ini contohnya. Nah, ini saya berikan angka 1, 2, 3, 4, 5 biar kelihatan ya. 1 outputnya apple, banana, mango seperti tadi yang mengandung huruf A. Ya, ini sama. Sedangkan yang ini selain apple ya, jadi apple-nya dibuang. Banana, cherry, kiwi, mango. Ya. Lalu yang ini yang nomor 4 ini ya. Yang nomor 4. Oh, ini outputnya agak ini belum di save tadi, enggak apa-apa lah. Ini yang kita lihat yang nomor 4 ya. Ini ngeprintnya kelihatannya 2 kali nih. Nomor 4 apple, banana, cherry, kiwi, mango. Nah, ini di sini ketika ada banana ya tidak sama dengan banana, diganti dengan orange.
maka banananya akan berubah menjadi orange. Ya. Sedangkan yang ini tidak ada hubungannya sama sekali ya. New list sama dengan new list X for X in range 10. Ini ada sedikit salah coding ya, bikin ini sebetulnya sama saja sih ya. New list sama dengan ini sama aja new list ya. Intinya seperti ini. Ini enggak masalah sih. Ini dihapus saja ya, yang ini dihapus saja. New list 0 sampai dengan 9. Nah, ini lalu yang berikutnya adalah copy list. Jadi list itu sebetulnya bisa di-copy ya, tapi kita tidak bisa secara sederhana langsung mengassign list ke list yang lain. Misalnya list 1 sama dengan list 2, ini tidak bisa. Karena list itu bukan tipe data atau bukan variabel yang sederhana, bukan variabel primitif. Ya, mungkin kalau Anda yang saya maksud primitif itu seperti integer, float, double, karakter. Ini adalah variabel primitif, variabel bawaan. Kalau cuma variabel primitif seperti itu kita bisa assign. Tapi kalau list ini tidak bisa di-assign karena list 2 hanya mereferensi ke list 1. Ini ya. Kalau assign seperti ini akan terjadi referensi. Sehingga jika kita merubah elemen di list 1, maka secara otomatis akan merubah elemen list 2. Ini sebetulnya seperti pointer. Kalau Anda nanti belajar bahasa C atau bahasa yang lain, list 1 sama dengan list 2 ini seperti pointer karena mereferensi. Ya. Nah, lalu solusinya gimana? Solusinya kita bisa menggunakan copy list. Ya, copy list dengan memanfaatkan variabel list baru sebagai menampung. Atau yang kedua gunakan copy, yang ketiga gunakan casting ke list. Contohnya seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan copy, this list, kita punya list ya, this list apple, banana, cherry, my list, this list.copy. Maka kalau ini di print, hasilnya akan sama dengan this list. Ini akan mengcopy. Ya, mengcopy. Atau kita menggunakan casting ke list. This list, ya, isinya ini. My list sama dengan list this list. Jadi, ini akan tercopy. Jadi, tidak bisa menggunakan assign. Kalau assign itu akan mereferensi. Referensi itu pointer ya, seperti pointer. Ya, kalau kalian ingin tahu pointer ya bisa lihat di materi pointer. Ya, di materi pointer saya sudah menjelaskan, tapi pointer tidak di bahasa Python ya, tapi di bahasa C. Nah, terus mungkin untuk materi yang apple dan seterusnya akan saya lanjut ke video part 2. Ini sudah cukup panjang, akan saya tutup dulu. Nanti akan saya lanjut lagi ke video part 2. Terima kasih dan selamat belajar.